Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa jahtana amba sa'ilina gisyawatal giwayah wa nusalli wa nusallim ala man arsaltahu sahida wa mubassira wa nazira wa da'iya ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Shadaqallahul azim wa shadaqan nabiyul karim. Ibu-ibu yang saya muliakan, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih senantiasa menitipkan rahmat, nikmat, karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di rumah Allah ini dalam rangka wirid rutin yang sebagaimana biasa kita laksanakan. Mudah-mudahan langkah-langkah ibu-ibu semua dari rumah masing-masing menjadi langkah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita di sini mendapatkan daripada nilai-nilai pahala di sisi Allah. Karena barang siapa di antara manusia, di antara hamba Allah yang selalu menyempatkan dan melangkahkan kakinya untuk jalan menuntut ilmu, maka memudahkanlah Allah baginya jalan masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini termasuk hamba-hamba Allah yang selalu ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sebuah panutan bagi kita semua, dan syafaat beliaulah yang kita harapkan pada hari al-yauma la malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak berlaku lagi pangkat kita, pada hari yang tidak berlaku lagi jabatan kita manusia, pada hari yang tidak dipandang Allah dari suku mana kita datang ibu, yaitu hari yang dipersaksikan seluruh amal perbuatan kita manusia. Makanya termaktub dalam surah Yasin, nanti di hari hisab itu kita manusia ini akan dikumpul oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat selama hidup. Maka salah satu nikmat yang terbesar dititip Allah kepada kita pada hari ini, yang kita rasakan ini, yang kita miliki apa ibu? Nikmat yang paling besar dititip Allah itu apa? Sehat, umur, ya. Makanya yang paling besar itu umur. Karena Nabi selalu berwasiat melalui dalam hadisnya. Apa kata Nabi? Jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Nah, gitu. Apa yang pertama? Jaga masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Waktu sehat kita enak hidup, betul lah. Karena sehatnya ibu enak duduk datang wirid di sini, betul lah.
Makan nanti di rumah karena sehatnya kita enak makan. Coba kalau sakit, enak enggak? Tak usah sakit parah dulu. Ibu tahu sakit gigi? Sakit gigi? Sakit enggak tuh sakit gigi tuh? Sakit. Sampai nengok kawan kita pun tak suka kita, Bu. Orang yang serumah dengan kita kalau sakit gigi ada aja salahnya tuh. Itu baru sakit gigi. Begitulah rupanya besarnya nikmat sehat itu. Jadi jagalah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Ini mengkaji diri dulu kita nih, ya, supaya kita bisa mempergunakan sisa umur kita nih. Dan yang kedua, jaga masa lapangmu sebelum datang masa sempit. Ya, waktu lapang, waktu kita muda, kita tempah, kita hiasi dengan beribadah kepada Allah. Jangan nak pula di hari tua kita, ketika ajal sudah mau datang menjemput. Okelah bagi orang yang mau sadar, tapi bagi orang yang tak mau sadar, makanya salah satu nikmat yang terbesar dititip Allah kepada kita adalah nikmat umur. Maka pergunakanlah umur kita ini dengan baik, Ibu. Ya, pergunakan. Bagaimana cara mempergunakannya? Yang pertama, tumbuhkan sifat terima kasih dalam diri. Tumbuhkan rasa syukur dalam diri. Ya Allah, ya Tuhanku, hari ini saya masih hidup tegak, kuat. Belum tentu esok hari saya akan seperti ini. Maka apabila kita sadar bahwa umur yang dititip Allah ini adalah singkat sekali, maka kita perbaikilah ibadah kita kepada Allah. Ya. Jadi ibadahnya mana? Ya yang dua tuh. Pondasi ibadahnya dua. Yang pertama adalah perintah sholat, baru perintah bersilaturahim. Ya, silat dengan sholat. Kalau sholat hubungan kepada Allah. Kalau silat hubungan sesama kita manusia. Ya, jadi kalau di sini berbicara tentang sholat, dalam surah Al-Ma'un sudah jelas disampaikan oleh Allah. Apa di situ mungkin sudah hafal kita ayatnya. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang salat. Celaka bagi orang-orang yang sholat. Kenapa diartikan ayat itu celaka bagi orang-orang yang sholat? Bukankah sholat itu menjadi salah satu fungsi ibadah yang paling baik kepada Allah? Toh masih dikatakan Allah, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Disambung ayat itu, allazina hum an sholatim sahun, yang dimana mereka itu lalai di dalam sholatnya. Lalai di dalam sholatnya. Berbicara lalai ada 3 macam. Apa yang pertama? Lalai secara waktu. 2. Lalai secara perbuatan. 3. Lalai secara syarat dan rukun. Kita bahas satu-satu ini. Lalai secara waktu. Ini kebiasaan kita ini. Tapi tak ibu-ibu di sini. Yang saya bilang nih ibu-ibu di sana. Kalau di sini tidak. Kadang kebiasaan kita sudah dikumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sholat zuhur. Zuhur itu waktunya lama. Jadi datang ibu, zuhur itu kan lama. Nantilah
Bisa tuh. Ya. Akhirnya tak sadar kita berputar-berputar waktu, berjalan, masuk waktu asar. Asar azan lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau sudah waktu asar, ibu-ibu tuh sudah sibuk di dapur, mau masak lagi. Nah, akhirnya apa? Diulur lagi waktu itu. Nah, diulur. Berjalan berputar tak sadar kita. Satu hari itu cepat. Ya, masuk sholat maghrib. Nah, masuk sholat maghrib. Kalau maghrib ialah karena orang udah berkumpul di kebiasaan di rumah, masih bisa dilakukan dengan cepat. Nah, tak menunggu lama masuklah sholat isya. Sholat isya paling panjang waktunya. Makanya banyak kita yang di waktu isya ini karena panjang akhirnya kelewatan semua. Ya, ialah Allahu Akbar, Allahu Akbar sholat isya. Tapi karena enaknya, asiknya nonton sinetron Ikatan Cinta, tak jadi lagi sholat dah. Lupa lewat lagi. Ya. Akhirnya apa? Begitulah kebiasaan manusia. Allah melaknat orang-orang yang melalaikan sholat. Laknat Allah. Bagaimana Allah melaknat kita? Di dunia saja Allah sudah menunjukkan itu bagi kita manusia. Bagi orang yang melalaikan sholat. Ya. Zuhur, kesibukan. Asar, kerepotan. Maghrib, di perjalanan. Isya, kecapean. Subuh, ketiduran. Lewat semua. Nah, lewat semua. Jadi ibu-ibu yang saya muliakan, fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yang dimana mereka itu lalai di dalam sholatnya. Yang pertama, lalai secara waktu. Nah, dua, lalai secara perbuatan. Bu, Nabi sudah mengajarkan bagi kita, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat, kata Nabi. Jadi cara-cara salat yang kita lakukan sampai saat sekarang itu sumbernya dari apa yang sudah dilakukan oleh Nabi. Maka kalau ada pada saat sekarang orang yang menambah-nambah perbuatan dalam sholat, fahuwa batilun minas sholat, maka dianggaplah sholatnya menjadi sholat yang batal. Jangan ditambah-tambah. Kita tidak boleh taklid, membuat pengetahuan kita sendiri. Bagaimana contohnya Ustaz? Banyak sekarang saya tengok orang sholat, nah, menambah-nambah tapi tidak ada suruhan, bahkan tidak pernah dilakukan Nabi. Ada tuh, maaf, apabila kita masih melakukannya, tolong kita ubah. Masih ada kita yang sholat, saya sering perhatikan itu. Apalagi dari barisan ibu-ibu saya yang sudah berumur, yang sudah tua, waktu mengucap salam, Assalamualaikum warahmatullah, terbuka tangan kanannya. Assalamualaikum warahmatullah, tertutup tangan kirinya. Nah, ini tak pernah dilakukan oleh Nabi, Bu. Kalau ditanya, Assalamualaikum warahmatullah, kenapa dibuka tangan kanan ini?
supaya terbuka pintu surganya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Kenapa tertutup tangan kiri? Supaya ditutup pintu neraka. Itu tak pernah diajarkan oleh Nabi. Jadi bagaimana caranya Ustaz? Bacakan doa. Baca doa. Assalamualaikum warahmatullahi. Ibu mengarah ke kanan. Kalau kita mau dibukakan pintu surga, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ini doanya, hafal doa itu Ibu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah pintu surga itu yang seluas-luasnya bagi kami. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Mengarah ke kiri. Maka tutuplah bagi kami daripada api, pintu api neraka itu. Begitu dalam hati. Dalam hati dibacanya Ibu. Jangan keras-keras. Ya nanti kalau kita bacakan keras-keras, ada orang yang menganggap itu bagian daripada syarat sholat. Nanti batal pula. Cukup dalam hati kita aja. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, bukakanlah pintu surga itu yang seluas-luasnya bagi kami. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan tutuplah pintu neraka itu bagi kami. Nah, kalau itu tak apa-apa boleh. Yang tidak boleh, yang tidak ada kaedahnya ataupun yang tak pernah dilakukan Nabi, kita buka tangan kanan, kita tutup tangan kiri. Ya, itu tak ada anjurannya. Dah. Ada juga orang yang sholat, banyak versinya sekarang Ibu. Ada saya tengok, tapi entah pernah Ibu lihat macam itu saya tak tahu. Tapi kalau saya sudah pernah. Bagaimana? Ketika dia habis sujud, Allahu Akbar sujud. Habis sujud, dia usap kepala dia. Sujud, dia usap kepala dia. Nah, ini tak ditanya alasannya kenapa? Oh, karena kita supaya tahu bagaimana orang yang rajin sholat itu, dihapuslah kepalanya supaya nampak bekas-bekas sujud kita tuh. Pernah tak Nabi melakukan itu? Tak pernah. Ya. Ada juga orang maaf habis sholat Allahu Akbar, gosok-gosok. Supaya apa? Supaya hitam. Karena orang membedakan antara orang yang sujudnya sering dengan orang yang tak pernah sujud, itu dilihat daripada jidat yang hitam. Ya. Jadi kalau tandanya Ibu rajin sholat, hitamkanlah jidat kita tuh. Ya. Hitamkan kening kita tuh. Jadi itulah tandanya kita membekaskan sujud. Pernah tidak Nabi melakukan itu? Tak pernah. Jadi dari mana? Oh, dulu seorang Nabi siapa namanya yang diuji Allah dengan sebuah penyakit, dibuat kepalanya membusuk dan dihinggapi oleh ulat-ulat yang banyak. Nabi siapa? Nabi Ayub. Nabi Ayub itu kepalanya membusuk. Jadi ulat-ulat itu tumbuh datang hinggap di kepalanya. Jadi ketika Nabi Ayub sujud, maka ulat-ulat ini berjatuhan dia ke lantai. Berjatuhan dia ke lantai karena takut ulat-ulat ini berjalan mengganggu daripada yang lain, maka Nabi Ayub mengambil ulat itu dan memasukkan lagi ke kepalanya. Nah, begitulah dia. Bukan menjadi sebuah patokan bagi kita beribadah, tidak. Ya. Jadi ibu-ibu yang saya muliakan, jadi kalau nak mau hitam tak usah pun sujud, kita bisa hitam tubuh. Kayak mana caranya Ustaz?
keluar nanti dari masjid ni gosok-gosokkan kepala tu di aspal 3 kali udah hitam tu. Insya Allah. Ya. Jadi ibu-ibu yang saya muliakan, inilah yang harus kita kaji kembali. Lalai secara perbuatan tak boleh, ya, kita menambah-nambah itu tak boleh, apalagi pula mengurang-urangi, ya. Jadi cukup dengan syarat, cukup rukun. Kalau saya tanya rukun sholat itu berapa? Rukun sholat itu berapa ibu? 13. Syarat sah sholat. Syarat sah sholat berapa? Oh, ini macam anak TPA saya buat lagi nih. Ya. Berapa syaratnya? Harus ada syarat. Kalau tak ada syarat, tak sah sholat. Ya. Saya sebutkan yang pertama. Syarat sah sholat yang pertama adalah beragama Islam. Islam. Syaratnya harus Islam. Syarat sah sholat itu Islam. Dengar, simak. Yang membedakan antara orang kafir dengan orang Islam apa? Sholat. Orang kafir sholat enggak bu? Tak sholat. Jadi kalau ada orang muslim yang tak sholat, ada orang muslim yang tak sholat, itu bagaimana? Dengar sekali lagi. Yang membedakan antara orang kafir dengan orang muslim sholat, itu sudah pasti. Karena orang kafir itu tak ada bagi mereka itu sholat. Jadi kalau ada orang muslim yang tak sholat, itu bagaimana? Jadi kenapa kalau kita katakan dia kafir, dia marah? Memang betul dia kafir. Ya. Islam itu bukan warisan nenek moyang kita bagi kita, ibu. Islam itu adalah agama yang fitrah yang diturunkan Allah kepada kita manusia. Ini banyak kita kadang manusia ini tak sadar diri. Usia sudah datang mau menjemput ajal bagi kita. Semakin tua, semakin berumur kita, kadang sholat kita masih banyak yang terabaikan. Ya. Makanya yang membedakan antara orang kafir dengan orang muslim itu sholat. Jadi bertanya dalam diri kita, oh kalau saya sampai di rumah, saya tengok suami saya itu tak mau sholat katanya. Ada suaminya yang tak mau sholat? Bu, rajin semua suaminya? Hah? Alhamdulillah rajin ya Bu ya. Kalau suami kita rajin sholat, insya Allah syafaat surga bagi kita. Ya. Ibu mau ndak bersama suami itu dalam surga? Maulah. Ya. Semuanya pasti mau. Tapi kalau kita kaji kembali, ya. Sekarang begini, dalam hidup ini banyak dosa nih. Ini dosa-dosa kita ini banyak. Ada dosa kita kepada Allah. Ada dosa kita kepada orang tua. Ada dosa kita kalau istri, dosanya kepada suami. Baru ada dosa kita sesama manusia. Nah, dosa kita bahas dulu. Dosa kita kepada suami bentuknya apa? Banyak. Siapa yang paling banyak dosanya? Istri ke suami atau suami ke istri? Hah? Istri ke suami. Jujur, alhamdulillah. Yang paling banyak penghuni surga istri atau suami? Tapi dosanya yang banyak tadi istri.
Yang paling banyak penghuni neraka istri atau suami? Suaminya di mana? Di sorga. Ya, memang iya. Makanya ibu, kalau kita sudah mengaji, kalau kita sudah ikut wirid, pahala itu bagi kita seorang istri bukan saja dalam sholat kita dapatkan. Pahala istri ini banyak, apalagi ibu-ibu ini banyak pahala kita nih bu. Ya, siapa yang memasak makanan bagi anak dan suaminya, masak kita di dapur, itu pahalanya luar biasa. Nah, apalagi seorang istri yang tahu kewajibannya untuk mengurusi suami, banyak pahalanya. Siapa yang menyiapkan 1 gelas air, ibu siapkan. Siapa yang menyiapkan 1 gelas air ketika suaminya pulang bekerja? Nah, ibu siapkan 1 gelas air nih. Ibu kasih minum suami Tuhan. Ini lebih besar pahalanya daripada melaksanakan sholat sunat 1 hari 1 malam. Ya. Datang suami pulang bekerja, ibu hidangkan 1 gelas air. Pak Ustaz, saya tak mau 1 hari 1 malam Pak Ustaz. Saya mau 2 hari 2 malam. Tambah dengan teh manisnya. Ya, tambah bu. Dah, Pak Ustaz, saya tak mau 2 hari 2 malam. Saya mau yang banyak. Siapkan 1 galon air. Makasih. Ya, makin banyak makin bagus. Dah, begitulah Allah memuliakan kita seorang istri perempuan. Dan begitu pula lah Allah mengazab kita seorang perempuan. Dosa kita ini banyak, makanya harus hati-hati. Ada dosa kita terhadap aurat kita, ada dosa kita terhadap hubungan kita, ada dosa kita terhadap urusan hati kita. Banyak dosa kita nih bu. Ya, terlebih-lebih masalah aurat. Saya mohon maaf, terkadang ini yang tak bisa kita. Jangan kita pikir nanti di akhirat Allah al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Segala yang ada di dunia ini itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Makanya ibu, tolong kalau ibu sudah ikut pengajian, ikut wirid, ajarkanlah sama anak-anak kita. Ini kadang maknya sudah ikut mengaji tapi anaknya tak bisa diurus. Terlebih-lebih masalah pakaian. Ibu yang masih punya anak gadis, jangan jadikan anak gadis kamu itu menjadi penghuni neraka gara-gara tidak pandai menjaga aurat. Zaman ini sekarang rusak. Sering tuh bu, ini cerita dulu. Seketika pas di lampu merah, terkadang serba salah. Ya, naik mobil di lampu merah. Saya sering tuh bu. Nah, berhentilah di lampu merah. Tak lama setelah itu datanglah sepasang anak muda-mudi naik Honda yang besar. Hondanya tuh yang menjungkit ke atas, tahu ibu? Besar dia ke atas, tinggi Yang diboncengnya siapa? Yang diboncengnya anak gadis ibu. Ya. Pakaiannya na'udzubillah. Ya. Sekarang kan begitu. Kalau tak begitu gaya pakaian itu tak model katanya, tak cantik. Dipakailah pakai celana jeans yang ke atas memang lebar, ke bawah menjepit. Celana apa namanya?
kecil dia ke bawah, macam itulah celana jeans tuh. Pakai baju kaos pula. Iya, anak gadis. Memang dia pakai jilbab. Kajiat Ariyat Muminat Karuk Satil Ahyar Minar Rum. Dua golongan perempuan tidak akan pernah masuk surga. Jangankan masuk ke dalam surga, mencium baunya surga saja tak akan pernah bisa. Siapa perempuan itu, Ustaz? Seorang perempuan yang berpakaian akan tetapi dia telanjang. Macam anak gadis kita tuh lah. Kita biarkan dia pakai celana jeans yang sempit, pakai baju kaos walaupun dia berhijab. Dah lah naik Honda, pas pula di depan mobil lawak. Terlihatlah, tanpa disengaja terbukalah dari belakang. Iya. Kalau ditengok takut dosa, tak ditengok jarang-jarang nampak, serba salah. Iya, serba salah. Jadi ibu yang saya muliakan, ya, la yadkhulul jannah, dua golongan perempuan yang tidak akan pernah masuk surga, termasuk itu tadi, tak pandai untuk menjaga auratnya. Ya, berpakaian itu macam itulah, pakaian jahiliyah namanya. Ya, mencontoh-contoh sifat-sifat orang jahiliyah, tak boleh. Hati-hati. Sekarang banyak sifat-sifat orang jahiliyah itu masuk di kehidupan kita sehari-hari, dan ibu tak merasakan itu, tak sadar bahwa yang kita lakukan itu dosa. Contohnya, ibu punya HP besar. Itu sifat-sifat orang jahiliyah itu, ibu. Contohnya bagaimana? Ada sekarang aplikasi dalam HP. Aplikasi dalam HP itu, kerja orang di situ tiap hari hanya bergoyang dan berjoget aja macam ini. Apa nama aplikasinya tuh? TikTok apa? TikTok. Ya. Ya. Asik pula lah. Kadang kalau tak tahu umur ni susah. Ya. Kalau anak-anak gadis tuh pakai aplikasi TikTok, dia nampakkan di HP, masih enak nak ditengok. Ini kadang wajah sudah berkeriput, sudah mak-mak pula, sebentar lagi mau mati, masih nak sibuk pula lagi ikut-ikutan macam anak gadisnya. Ya, dah. Dia tengok anak dia apa tuh, nak aplikasi TikTok mak kata. Ditengoklah di dalamnya, bergoyang-goyang. Dah, dosakah itu? Dosa. Kenapa dosa? Ada namanya dosa-dosa jariah, dosa turun-temurun, dosanya mengalir. Terus dosa itu kita rasakan. Tapi Pak Ustadz, saya ini sudah sholat Pak Ustadz, kenapa masih berdosa lagi? Saya sudah puasa, kenapa berdosa lagi? Itulah namanya dosa jariah. Tanpa kita sadari berdosa kita, ibu. Kenapa? Ketika wajah kita tampilkan dengan tontonan kita bergoyang, bergiung, dengan lekuk-lekuk tubuh kita, maka ketika orang menyaksikan itu, mengalirlah dosa itu kepada kita. Siapa yang mempertontonkan lekuk-lekuk tubuhnya, orang menyaksikan itu, berdosa kita, mengalir dosa. Begitu banyak orang menyaksikan itu, menonton kita, maka itulah dosa yang mengalir bagi kita. Itu dosa jariah namanya. Iya. Yang buat dosa itu bukan tempatnya.
Kalau ibu sendiri pun di rumah, yang buat dosa itu ketika itu ditampilkan di media sosial. Karena dia media sosial, itu sudah dikonsumsi oleh halayak ramai. Ya. Jadi dalam aturan aurat, maka siapa yang mempertontonkan lekuk-lekuk tubuhnya, maka itu dosa. Ya, dosa. Tapi Pak Ustadz tak begitu, tak ikut pula awak zaman ni. Ya, tak usah ikut zaman kalau hanya untuk membuat dosa bagi kita. Ya, jadi ibu saya muliakan. Tapi saya heran. Sekarang nak masak pun dia dibuat di HP. Masak sumur jengkol pun dia dibuat di HP. Pergi dia belanja ke Ramayana dibuat di HP. Dah, kalau mau buatlah yang bagus-bagus. Apa salahnya ibu buat waktu ibu mengaji dulu? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu buat durasi video pendek. Kirim. Itu syiar namanya tuh. Iya, syiar namanya. Bukan unsur ria. Ya kita mau ngaji Bismillahirrahmanirrahim. Nah, syiar namanya tuh. Atau ibu buat berlatih-latih ceramah dulu, kirim. Ya, itu syiar namanya tuh. Salah satu menjalankan agama Allah. Ya. Jadi Bu, mudah-mudahan kita terhindar daripada fitnah di atas dunia ini yang menjerumuskan kita untuk masuk ke dalam nerakanya Allah. Baik, Ibu, kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanya, silakan. Lalai yang ketiga tadi. Lalai yang ketiga. Oh ya, lalai secara tapi yang pertama lalai secara waktu, yang kedua lalai secara perbuatan yang ditambah-tambah. Yang ketiga lalai secara syarat dan rukun. Makanya hafalkan rukun solat itu Ibu, 13. Sah solat berapa syaratnya? 5. Ya, Islam, balik, menghadap kiblat, suci badan pakaian daripada najis. Berapa lagi? Niat. Harus ada niat. Ya. Niat nih, kalau kebiasaan kita dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, beda lapas dengan niat. Itu harus kita ketahui. Lapas apa? Lapas bentuknya bahasa Arab. Ibu sholat. Usolli fardhu zuhuri. Arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Itu lapas. Dah, niat yang disebut niat itu mana? Nah ini, disinilah. Sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Niat di sini. Dah, pertanyaannya. Jadi kalau ada orang sholat tak hafal bahasa Arabnya, sah enggak niat? Dalam sholat, usolli lapas. Supaya lengkap dikatakan niat itu harus ada lapas. Tidak sah. Memang harus beda dengan kita berdoa. Kalau berdoa tak menggunakan bahasa Arab pun dia, doa kita itu dianggap sah. Tapi kalau sholat karena ibadahnya wajib tak sah. Umpamanya ibu tak hafal bahasa Arabnya, Ustadz, saya sholat zuhur saya sholat yang wajib itu tak hafal lapasnya Ustadz. Saya cuma hafal niatnya aja. Sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat, dah menghadap kiblat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Sah enggak dia? Tak sah. Karena tak ada lapasnya ibu. Batal.
Batal, memang harus dihafal. Ya. Harus ada lapas, itulah kalau tentang urusan sholat. Ya. Ya betul. Betul. Makanya dalam sholat itu beda. Tapi kalau dalam doa itu tak apa-apa. Doa tak menggunakan bahasa Arab pun itu tetap berterima. Tapi kalau sholat, contoh yang membedakan kita sholat zuhur dengan sholat asar itu dilihat dari mana? Dari lapasnya. Usolli fardo zuhuri, usolli fardo asari, usolli fardo subuhi. Ya, itu dari niatnya. Makanya harus kita hafalkan itu Ibu. Ya, lapas niat itu. Dah. Jadi niat. Dah. Dah, ada lagi? Silakan. Ya. Kan kita berpergian Pak Ustaz ya. Ya. Berpergian. Jadi jauh juga lah tempatnya itu. Jadi kita tidak sholat zuhur lah umpama di tempat kita berpergian itu. Jadi kita pulang masuk asar. Boleh nak kita jamakkan zuhur kita tadi di rumah? Jamak. Dah, jamak itu adalah mengumpul sholat namanya. Ketika kita dalam sebuah perjalanan, dan itu pun harus ada syaratnya. Syaratnya apa? Apabila perjalanan kita itu sudah menempuh batas kilometer sekitar 120 kilometer, ya, itu sudah boleh kita menjamak sholat. Dan jamak itu dibagi dua. Ada namanya jamak takdim, ada namanya jamak takhir. Kalau jamak takdim, sholatnya itu kita kumpulkan di pertama sholat. Kalau jamak takdim, sholatnya itu kita kumpulkan di akhir sholat. Dah. Jadi kalau ibu ke Pekanbaru, kira-kira sudah masuk enggak? Bisa enggak kita lagi menjamak ke Pekanbaru? Sudah. Kalau sekarang karena lewat tol mungkin berangkat kita zuhur dari sini habis sholat zuhur, saya rasa belum asar udah sampai Pekan. Ya. Jadi tapi kadang karena kita naik mobil penumpang, naik travel umpama takut tak singgah, maka menjamaklah. Ya. Jadi sholat zuhur bisa kita kerjakan di asar. Ya. Ataupun sholat asar bisa kita kerjakan di zuhur. Jadi macam yang ibu bilang tadi, umpamanya, Udah pulang ke rumah. Zuhur kita kan di sana. Taruhlah umpama kami ke Pak Neng gitu ya Pak ya. Zuhurnya di Pak Neng, tapi kita di zuhurnya tidak sholat di Pak Neng, tapi asarnya kita udah sampai di Dumai gitu, di rumah. Ya. Maka zuhurnya boleh enggak kita jamakkan di rumah? Tidaklah, dia harus kita kodok karena tidak cukup ukuran waktunya. Kita ganti aja sholatnya dengan mengkodok. Ya, dikodok is sholat, mengkodok sholat. Ya, kita kodok sholat itu. Dah, baik ibu. Saya rasa sudah. Di lain waktu kita sambung lagi. Karena waktu asar masih lama lagi, mohon maaf, saya masih ada acara sedikit lagi. Di luar kesempatan kita bertemu, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم